Dan kita tahu setelah Perang Dunia Kedua apa? Ya lahir World Bank, Bank Dunia, IMF, International Monetary Fund. Ya negaramu kalah perang ya, oke saya bantu ini, kata World Bank. Nanti dicicil ya, dengan minyak, dengan sumber daya alam, dengan gas, dan lain-lain. Nah, begitulah ekonomi dunia ini diatur ya. Dalam buku Manufacturing Consent, sebelum kita ke Trump and the Post-Truth World, dalam buku Manufacturing Consent, kesadaran kita ini bisa dikontrol oleh orang yang punya kuasa, oleh yang punya power, dengan menggerakkan peran media. Koran, kantor berita, portal-portal berita online, semua melakukan propaganda. Dan ini jauh lebih canggih daripada yang diinisiasi oleh Joseph Goebbels, juru propaganda atau menteri urusan propagandanya Hitler, dan maupun di Soviet itu ada orang ahli propaganda juga, disewa, dibayar oleh negara, namanya Anatoly Lunacharsky ya. Dan yang dilakukan oleh Barat atau kepentingan elit global itu seperti itu semua, dengan meminjam media. Karena itu kata Trump, Anda harus punya second opinion. Baju yang kita pakai bukan pilihan saya, ini pilihan perusahaan yang dikampanyekan seolah-olah pilihan saya. Cantik itu apa? Cantik itu putih, karena perusahaan mau jualan obat pemutih. Cantik itu tinggi, karena mereka mau jualan obat peninggi badan. Dan mereka memanufaktur, memfabrikasi, memproduksi opini kita, konsen kita. Maka manufacturing consent dalam satu tarikan nafas adalah manufacturing content. Sementara itu, Trump and the Post-Truth World yang ditulis oleh Ken Wilber, ini filsuf Amerika, lama tidak keluar orang ini, kira-kira 8 tahun. Begitu Trump terpilih yang pertama, maka dia nulis buku dan menerbitkan buku itu. Dan ini lebih ngeri lagi ya kan. Hasil siapapun presidennya, sebenarnya Amerika tidak dikuasai Amerika karena beberapa obligasi banyak dimiliki Cina. Jadi sebenarnya Trump ini adalah presiden tanda kutip yang disetujui oleh Cina dan Rusia. Dan demikianlah geopolitik internasional ini berputar ya. Trump and the Post-Truth World ini mengatakan begini. Jadi salah satu basis kemenangan Trump itu berbasis media sosial dan berbasis rasisme. Dia mengatakan American first. We make America great again. Kita akan kembalikan Amerika berjaya lagi. Akan kita utamakan orang Amerika. Semua pendatang di Amerika akan kita pulangkan dan lain-lain. Nah, ini kampanye berbasis sara. Rupa-rupanya tidak hanya di Amerika. Di Perancis itu Le Pen menang dengan politik sara. Di Brazil waktu itu bersamaan dengan Trump atau setelah Trump, namanya Jair Bolsonaro menang juga dengan politik sara. Kemudian Lutz Bachmann di Jerman menang dengan politik sara. Kemudian di Belanda itu Geert Wilders yang membuat kartun atau karikatur Nabi juga menang dengan politik sara. Di Filipina Bongbong Marcos itu juga menang dengan politik sara. Dan kita tahu di Indonesia organisasi-organisasi ormas-ormas garis keras juga dimanfaatkan oleh para demagog, oligark, terengkulak, oleh para oleh kadal-kadal politik. Dan ormas itu beberapa diantaranya adalah FPI ya, atau sejenis ormas garis keras dimanfaatkan oleh. Kenapa? Karena semua berdiri pasca runtuhnya tembok Berlin, pasca Soviet runtuh, artinya pasca kemenangan kapitalisme melawan sosialisme. Maka dibikinlah isu, kapitalisme tidak punya musuh, dibuatlah tanda kutip musuh tandingan. Musuh itu berbasis fundamentalisme agama dan maupun sektarianisme. Di Indonesia salah satunya FPI, menurut buku tadi. Kalau kita mengerti ini, oh iya ternyata kita ini hanya pion-pion saja, dipermainkan oleh mereka. Kemudian dari dua buku ini kita belajar satu hal teman-teman, bahwa apa yang kita lihat itu tidak seperti kelihatannya. Apa yang nampak ini sebenarnya manipulasi-manipulasi. Dan kita harus mempersiapkan second opinion atau pendapat alternatif. Kalau di kampungmu dibangun jembatan, bukan mereka mau kasih sesuatu, tapi mereka mau ambil sesuatu dari kampung Anda. Kalau ada kasir SPG dari satu toko ini tersenyum ke Anda, dia hanya tersenyum ke uang Anda sebenarnya. Dan demikianlah dunia ini diatur sedemikian rupa oleh para elit global.